Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, menghadiri acara kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Diamond Hall Hotel Aston Tanjung. Pada kesempatan ini masing-masing kabupaten dan kota diminta untuk memberikan saran dan usulan. Hulu Sungai Selatan sendiri, turut menyampaikan beberapa usulan yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad. Usulan-usulan tersebut yakni, rumah susun untuk pondok pesantren, sanitasi dan air bersih, perbaikan jalan dan penanganan banjir lintas kabupaten, serta konsep proyek kawasan strategis dengan nama Sapadang Sanakan. Kita akan melakukan pembahasan pendahuluan APBN tahun 2023. Oleh karena itu, Komisi 5 menyebar ke Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara, kemudian ke Kalimantan Selatan dan ke Sumatera Barat. Semata-mata agar semua aspirasi dari kabupaten, kota, dan provinsi Indonesia bisa diserap oleh pimpinan dan anggota Komisi 5. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar sholat Isya dilanjutkan sholat tarawih berjamaah yang dilaksanakan di Pendopo Bupati dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, Senin malam 18 April 2022. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, hadir bersama Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Ketua PKK Kabupaten Hajah Isnaniah Ahmad Fikri, Wakil Ketua 1 Sri Astuti Syamsuri Arsyad, beserta para asisten, staf ahli, para kepala OPD, camat, kepala bagian dan kasubag lingkup sekretariat daerah. Kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan untuk pemantapan agenda pemerintah selama bulan suci Ramadan yang sejalan dengan visi misi kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Serta agar semakin terjalin silaturahmi antar ASN yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, hadiri peringatan Nuzulul Quran tahun 1443 Hijriah, bertempat di Masjid Agung Taqwa Kandangan. Dalam sambutannya, Bupati Haji Ahmad Fikri menyampaikan rasa syukurnya karena dapat bersama-sama memperingati malam Nuzulul Quran ini. Beliau berharap peringatan ini memberi makna yang besar kepada semua masyarakat untuk terus semangat membaca dan mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari kita bisa berkumpul bersama di masjid kebanggaan kita untuk memperingati Nuzulul Quran. Mudah-mudahan antum peringatan memberi makna yang besar kepada kita semua untuk terus semangat belajar, membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Setiap tahunnya di bulan suci Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional, atau Basnas Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu menggelar kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Tahun ini Basnas HSS mengangkat tema, Cinta Zakat Mensejahterakan Umat, yang diselenggarakan di halaman kantor Bupati Sekretariat Daerah, Selasa 19 April 2022.
Kegiatan diawali dengan penyerahan zakat secara simbolis kepada para mustahik atau penerima zakat, di mana pelaksanaan ini sehubungan dengan program kegiatan keteladanan pemimpin berzakat dan pendistribusian program Ramadan Berkah tahun 1443 Hijriah. Pada kesempatan ini, Bupati Haji Ahmad Fikri dan Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur menjadi yang pertama kali menyerahkan pembayaran zakatnya melalui lembaga resmi penerima dan penyalur ZIS tersebut, yang disusul oleh Forkopimda dan Kepala OPD terkait. Diharapkan kepada semua masyarakat yang mempunyai dana baik berinfak maupun berzakat agar menyalurkannya kepada Basnas, sehingga tepat sasaran kepada golongan yang berhak menerima. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri langsung memantau kegiatan pangan murah yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Desa Balahpaikat Kecamatan Daha Utara pada Selasa, 19 April 2022. Bupati tak lupa sesekali menyapa warganya yang bersuka cita dengan kedatangannya, sambil berdialog dengan para warga tentang kondisi mereka dan meminta pendapat mereka mengenai harga bahan pokok yang ada di pangan murah ini. Bahan pangan yang disediakan di pasar murah tersebut berupa gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, garam, asam jawa dan teh, dengan harga jualnya yang lebih terjangkau serta lebih murah dibanding harga pasar. Ya, alhamdulillah sangat membantu masyarakat di sini dulu. Agak murah dari di pasar umum. Ya, terima kasih banyak kepada pemerintah kan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten HSS Hajah Rahmawati, bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatimatus Zahra, pada Selasa, 19 April 2022. Wabub HSS menyampaikan maksud dari kedatangannya hari ini bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten HSS, yaitu untuk membicarakan rencana pembangunan bantuan menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station, BTS, Kementerian Komunikasi dan Informatika, program N3T tahun 2022. Wabub HSS juga mengatakan, lokasi yang masih belum terjangkau sinyal internet tersebut merupakan salah satu desa yang memiliki destinasi wisata di Provinsi Kalsel. Namun lokasi yang akan dibangun menara telekomunikasi ini, adalah kawasan hutan lindung. Maka oleh sebab itu silaturahmi hari ini bertujuan untuk menghasilkan solusi terbaik dalam realisasi pembangunan ini. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Hajah Fatimatus Zahra, menyambut baik rencana pembangunan menara telekomunikasi ini. Beliau menuturkan, sesuai dengan penjelasan Bapak Rudi Hartono selaku Kepala Resort Pengelolaan Hutan, Amandit, yang menyatakan bahwa dapat melakukan perjanjian kerjasama dalam hal pembangunan menara telekomunikasi di kawasan hutan lindung. Dari diskusi yang telah terlaksana hari ini, rencana pembangunan bantuan menara telekomunikasi BTS Kemenkominfo program N3T di Desa Kamawakan dan Desa Haratai, telah disepakati dan akan ditindaklanjuti. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2021. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fahmi, dan dihadiri langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri.
Seusai menghadiri rapat paripurna tingkat 1 di DPRD Kabupaten HSS, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, bersama Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, melanjutkan kegiatannya untuk menyerahkan bantuan kepada korban musibah kebakaran rumah yang terjadi di Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, pada Rabu, 20 April 2022. Musibah kebakaran tersebut menghanguskan satu buah rumah, satu kakak dua jiwa milik Haji Hudri. Diketahui, kejadian nahas ini terjadi pada hari Selasa malam sekitar pukul 19.45 WITA, pada saat pemilik rumah melakukan ibadah sholat Isya dan Tarawih. Rabu 20 April 2022 dini hari pukul 6 WITA, berangkat dari rumah dinas kediaman Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, bertakziah atau melayat ke rumah duka almarhum Hanafi bin Zakaria, yang meninggal pada Selasa siang di Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru. Almarhum disemayamkan di rumah duka beralamat di Desa Pakandalam, Kecamatan Daha Utara. Almarhum merupakan salah satu karyawan Alfamart Gambut yang menjadi korban insiden robohnya bangunan tersebut, yakni tempat almarhum bekerja, hari Senin 18 April 2022. Semoga almarhum husnul khotimah, diterima semua amal ibadahnya dan diampunkan segala dosanya serta mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, hadiri acara pendistribusian santunan Ramadan Berkah 1443 Hijriah, bagi tokoh agama dan praktisi keagamaan, di Pendopo Wakil Bupati HSS, Kecamatan Kandangan. Rabu, 20 April 2022. Pendistribusian santunan Ramadan Berkah 1443 Hijriah bagi tokoh agama dan praktisi keagamaan tersebut, merupakan program dakwah dan advokasi yang dicanangkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten HSS. Dalam laporan yang disampaikan Ketua Basnas Kabupaten HSS Haji Ahmad Suryani, beliau menjelaskan, yang mendapat giliran pendistribusian santunan hari ini adalah anggota Ikatan Mualimin Masjid dan Langgar, dan Ketua Keluarga Besar Ustadz dan Ustadzah. Sementara itu Wabub HSS dalam sambutannya mengatakan, pendistribusian santunan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten HSS terhadap tokoh agama dan praktisi keagamaan di Kabupaten HSS. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalsel, menggelar video conference terkait rapat lanjutan pembiayaan hibah anggota Bintara Polda Kalsel tahun 2022 dan 2023. Serta rencana pembangunan Mako Polda Kalsel, beserta pembangunan perumahan pejabat Polda Kalsel di Banjarbaru, pada Rabu, 20 April 2022. Berhadir di ruang media Center Setda Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Sugeng Priyanto, Asisten 3 Administrasi Umum Iwan Friadi, Kepala BPKPD Haji Nanang, Kepala Badan Kes Bangpol Roni Rusnadi. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri
resmi melantik dan mengambil sumpah 3 pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kamis 21 April 2022. Dalam sambutannya, Bupati Haji Ahmad F. Ikri berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik, agar segera melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dengan seluruh jajaran pada unit kerja masing-masing. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar Pasar Pangan Murah Toko Tani Indonesia dalam rangka bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Di mana pada hari ini, pasar murah digelar di Desa Garunggang, Kecamatan Simpur yang dipantau langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, yang didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSS Haji Mawardi. Alhamdulillah, kami dari warga Desa Garunggang tentu sangat terbantu sekali dengan adanya pasar murah yang dilaksanakan oleh pihak terkait pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan nanti ke depannya nanti ada lagi pasar-pasar murah di daerah-daerah lain, desa-desa lain di Kecamatan Simpur, sehingga warga Kecamatan Simpur khususnya Desa Garunggang paling tidak di masa COVID-19 ini sangat merasa terbantu begitu, Pak. Jumat pagi, 22 April 2022, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan kegiatan khataman Al-Quran yang rutin dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu, bertempat di Musyalla Asy-Syifa Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten HSS. Seusai khataman Al-Quran, dalam kesempatan ini juga diisi dengan tausiah agama oleh Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan, yang mana beliau adalah pendidik pondok pesantren dalam Pagar Kandangan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan rapat persiapan kegiatan Gema Takbir Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, yang rencananya digelar dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Bertempat di Aula Ramusetda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Jumat, 22 April 2022. Rapat persiapan itu sendiri digelar secara terbuka, dengan tujuan bertukar pemikiran serta meminta masukan dari peserta rapat yang berhadir, berkaitan dengan rencana kegiatan Gema Takbir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, didampingi Kepala Bagian Kesrasetda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Fajar Abdi. Sebagai santri, menjadi orang baik saja tidaklah cukup, tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, sebanyak 7 santri pondok pesantren dalam Pagar Kandangan yang tergabung dalam Ashab Iskan melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di daerah pegunungan, yakni di Masjid Nurul Ihsan, Desa Lokbahan, Kecamatan Padang Batung. Adapun ke-7 santri tersebut adalah Muhammad Afifuddin, Muhammad Taufik Hidayat, Ridwan Syahri, serta M. Zain. Kegiatan Safari Ramadan ini digelar oleh Ikatan Santri Kandangan
yang mana mereka ditugaskan menjadi penceramah, guru mengaji, imam sholat dilanggar, musola ataupun juga masjid yang ada di daerah tersebut. Awal dari pertama kami ingin melakukan kegiatan tersebut, kami termotivasi dari Sayyidina Walid Abah Guru yang menginginkan sekali santrinya untuk melakukan kegiatan di dalam pelosok, apalagi di daerah pegunungan. Karena di daerah sana sangat memerlukan sekali orang yang seperti itu dan orang yang dapat membantu masyarakat. Waktu berbuka menjadi sesuatu yang ditunggu umat muslim. Setelah lebih dari 12 jam berpuasa, menahan hawa nafsu, makan dan juga minum. Masyarakat kerap memanfaatkan waktu menjelang berbuka untuk ngabuburit, termasuk mencari makanan dan juga minuman sebagai menu buka puasa. Ada beberapa kawasan yang menyediakan ragam jenis takjil, di antaranya Pasar Muara Ulin, Kecamatan Simpur, dan juga depan Pasar Los Batu, Kandangan. Teriknya matahari tak menyurutkan masyarakat untuk berburu menu berbuka di lapak makanan beratapkan tenda yang biasa disebut Pasar Ramadan. Satu persatu warga datang silih berganti untuk membeli makanan yang dijajakan pedagang. Mulai dari bingka, lamang, sumapan, gorengan, makanan tradisional hingga makanan berat. Harga setiap takjil sangat beragam, umumnya mulai dari Rp2.000 hingga Rp25.000. Tak sedikit sejumlah minuman yang dijajakan juga ikut diborong oleh masyarakat yang berburu takjil. Ramainya pengunjung disambut gembira para pedagang yang ada di Pasar Muara Ulin, Kecamatan Simpur, dan juga depan Pasar Los Batu, Kandangan. Salah satunya Ibu Riana yang menuturkan, setiap Ramadan penuh berkah bagi dirinya karena omset penjualannya naik drastis menjadi 2 kali lipat. Selama bulan Ramadan dapat mengolah bingka hingga 100 biji per hari, dan itu habis belum lagi untuk pesanan-pesanan tertentu yang mencapai 400 biji, tuturnya.